Irjen Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati menjadi tersangka pembunuhan Brigadir Yosua. Di saat keduanya menjadi tersangka, ada yang perlu mendapat perhatian, yakni anak-anak mereka. Akademisi Universitas Brawijaya Malang mendorong Polri untuk memberikan perlindungan kepada anak Verdi Sambo. Meski kedua orang tuanya menjadi tersangka, namun anak Verdi Sambo dan Putri Chandrawati bukan bagian kasus pembunuhan Yosua, hingga perlu mendapat perlindungan dan mencegah dari tindakan perundungan. Harusnya Polri punya satu tim ya, tim yang dimana menangani victim ini, memberikan perlindungan baik itu secara fisik. Kesannya kok seperti kayak eksklusif ya, tidak. Tapi bagi saya victim ini kan juga harus dilindungi secara fisik. Mereka bisa jadi target sasaran emosional banyak orang, misalnya mungkin dari orang-orang yang tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh FS dan PC ya. Kemudian juga mereka bisa jadi korban perundungan. Perundungan di mana? Di sekolahnya atau mungkin di lingkungan sosialnya yang kita juga harus memberikan perlindungan. Akademisi Universitas Brawijaya menilai banyak pihak yang tidak terlibat dalam pembunuhan Brigadir Yosua, namun secara tidak langsung ikut terdampak. Misalnya, keluarga dari tersangka yang sudah ditetapkan Polri, juga keluarga puluhan polisi yang diperiksa karena dugaan pelanggaran etik. Dedi Prasetyo, Kompas TV, Malang, Jawa Timur. Saudara, setelah orang tuanya jadi tersangka, bagaimana nasib anak-anak Irjen Verdi Sambo dan seperti apa kemudian perlindungan terhadap mereka? Kita bahas petang hari ini, saudara, bersama dengan Ketua KPAI Susanto dan juga kita bersama dengan pengacara dari keluarga Brigadir Yosua, yakni Kamarudin Simanjuntak, dan kami juga berupaya untuk bisa bergabung dengan keluarga dari Brigadir Yosua, yakni Rohani Simanjuntak. Nanti ia akan lebih banyak kita gali soal seperti apa sosok keluarga Irjen Verdi Sambo di mata keluarga. Saya langsung saja dulu ke Pak Susanto dari KPAI. Pak Susanto, ada kabar KPAI katanya mendengar soal pembulian atau perundungan terhadap anak Irjen Verdi Sambo ini. Boleh cerita seperti apa itu? Ya, memang kami mendapatkan informasi ya, bahkan pada saat tim kami mewakili KPAI hadir di Polda Metro Jaya, itu kan sebenarnya saat itu satu hal yang juga jadi bahan diskusi adalah memastikan perlindungan terhadap anak, karena anak dalam konteks ini sebagaimana dimandatkan oleh negara melalui Undang-Undang 35 2014, dalam kondisi apapun, siapapun orang tuanya, ya itu memang harus dipastikan perlindungannya. Bahkan di pasal 59 regulasi kita juga tegas mengatakan bahwa anak korban stigmatisasi karena kondisi orang tuanya itu memang berhak mendapatkan perlindungan khusus. Oke. Nah, perlindungan khusus seperti apa? Satu, bentuknya adalah konseling, yang kedua rehabilitasi sosial, dan yang ketiga adalah pendampingan. Itu mandat negara. Jadi konteksnya sebenarnya bukan hanya karena ini anaknya Pak Verdi Sambo. tetapi ini adalah konteksnya semua anak Indonesia. Secara umum begitu Pak Susanto? Secara umum ya. Oke. Misalnya ada anak dari terduga pelaku teroris ya, kemudian terdampak anaknya ya, misalnya terstigmatisasi, anaknya juga terkena bully, itu juga harus dipastikan perlindungannya. Jadi ini sebenarnya adalah untuk semua anak Indonesia. Oke, baik, semua anak memang harus mendapat perlindungan. Saya ke Pak Kamarudin dulu. Pak Kamarudin, Anda sendiri kalau kita bicara soal anak-anak dari Brigadir Yosua, pembicaraan Anda dengan pihak, maksud kami anak-anak dari Irjen Verdi Sambo, bagaimana Anda melihat konteksnya sekarang? Jadi benar, pada tanggal 16 Agustus 2022 pukul 11, saya Pak Kamarudin. Baik. Kepada Dirtipidum dan Dirtipideksus, saya minta jangan alasan anak menjadi hukum kita tidak tegas. Oke. Lalu saya minta kalau misalnya karena alasan anak,
Alasan anak ya, saya bersedia mengadopsi anaknya Ferdi Sambo dan saya berjanji akan menyekolahkannya kepada Kenapa Anda berpikir untuk mengadopsi? Ini serius, omongan yang serius dari Anda. serius karena kita kan menghukum atau misalnya mengadili Ferdi Sambo nanti sama istrinya bukan karena kebencian tetapi karena aturan hukum. Tetapi anak-anaknya kan harus dilindungi karena anaknya kan tidak terlibat dalam perbuatan ayah ibunya. Jadi itu harus dipisah. Oke, jadi ini bukan basa-basi seorang Kamarudin begitu ya Pak Kamarudin Kita ya? serius, kita serius. Jadi anak itu tidak boleh menjadi korban akibat perbuatan ayah ibunya. Harus dipisah itu. Oke, Dan oke, jika baik. Pak Ferdi Sambo sama istri bersedia menyerahkan anaknya kepada saya untuk saya adopsi, saya berjanji akan menyekolahkannya dan membimbing serta mendidik dan mengajarnya dengan baik. Oke, saya ingin ke Pak Susanto dulu. Pak Susanto, kalau secara aturan perlindungan kepada seorang anak yang orang tuanya berhadapan dengan hukum, itu perlindungan seperti apa sih Pak? Ya, tentu memang perlu kajian dan telaah lebih komprehensif ya. Pertama tentu kondisi anak seperti apa. Yang kedua, apa jika dalam konteks pengasuhan tentu hingga derajat ketiga ya, keluarga terdekatnya. Kalau memang kedua orang tua memang tidak memungkinkan karena kondisi tertentu, katakanlah berhadapan dengan hukum, apalagi kalau kemudian yang bersangkutan cukup lama ya, katakanlah divonis misalnya, sehingga tidak mampu dari sisi waktu dan kapasitas melakukan pengasuhan. Pada prinsipnya tentu kalau kami mendorong ikuti regulasi yang berlaku di Indonesia agar tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Pada prinsipnya tentu semaksimal mungkin harus kita berikan perlindungan untuk semua anak ya, termasuk putranya Pak IS ini. Oke, baik, saya sudah bergabung juga dengan kita Pak Susanto. Ini ada Bibi dari Brigadir Yosua, Bu Rohani Simanjuntak. Selamat sore Bu Rohani. Selamat sore. Ya, Bu Rohani, ada kabar katanya pihak keluarga Brigadir Yosua sebenarnya tidak tega Ibu PC ini, Bu Putri Chandrawati ini menjadi tersangka. Benar demikian? Mengapa? Sebenarnya kami dari pihak keluarga dari awal, kalau Ibu Putri datang mengantarkan jenazah anak kami tidak tega sebenarnya menjadikan Ibu tersangka. Tapi karena dia selalu berbohong, tidak ada kejujuran dengan Ibu Putri. Bahkan kami memohon kepada dia agar dia memberitahukan apa sebabnya anak kami tewasnya di rumah dia gitu. Tapi dia selalu berbohong, tidak pernah muncul ke media. Bahkan dia memfitnah anak kami, bilang berbuat jahat kepada dia sendiri. Jadi di sana kami juga terpaksa harus tega kalau dia ditersangkakan ikut pembunuhan berencana gitu. Bu Rohani, kalau dari keluarga, di mata keluarga sebenarnya seperti apa sih keluarga Irjen Ferdi Sambo ini dan juga ibu yang diceritakan oleh Yosua selama ini? Sebenarnya kalau dari cerita anak kami almarhum Nopriansa Yosua, seorang Ibu Putri ini seorang ibu yang sosoknya bisa dinilai baik dan penuh perhatian kepada anak kami Nopriansa. Begitu juga akrab dia. Dia seorang ibu, kalau kita rasakan ya namanya seorang ibu yang melahirkan. Nah, begitu juga dia berbuat kepada anak kami. Kebaikannya itu tidak pernah pudar. Tapi kenapa lah kok bisa sampai tewas anak kami di hadapan dia gitu. Baik, jadi sangat sebenarnya baik selama ini dikenal. Baik. Tapi mengagetkan ketika peristiwa ini terjadi. Tapi kalau anak-anak Pak Ferdi Sambo dan Ibu PC ini seperti apa yang selama ini diceritakan? Anak-anak dari Ibu Ferdi Sambo sebenarnya baik, akrab mereka. Bahkan cerita kami dengar anak kami Nopriansa Yosua ini ikut menggosok pakaian dia, mengantar anaknya sekolah, berbelanja, dan semuanya di dalam rumah tangga itu anak kami Nopriansa lah yang diandalkan keluarga Pak Ferdi Sambo. Akrab Yosua dengan anak-anak Pak Ferdi? Akrab.
akrab semua sama anak-anaknya, akrab Nopriansa beserta anak-anak Bu Putri. Sekarang kalau kita lihat proses hukumnya kan Pak Ferdi Sambo dan juga Ibu Putri ini dua-duanya sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal pembunuhan berencana. Hukumannya itu berat sekali. Kondisi anak-anak menjadi perhatian. Bagaimana keluarga melihat ini, Bu? Kalau kami seorang ibu melihat kondisi anak-anaknya sebenarnya kasihan. Tapi karena perbuatan orang tuanya, jadi anaknya menderita juga. Perlindungan seperti apa menurut Ibu yang harus diberikan bagi anak-anak mereka? Kalau tentang kesana aku kurang paham. Tapi kalau kami seorang ibu memang merasa kasihan juga. Begitu sedihnya mereka melihat orang tuanya di penjara nanti ya karena perbuatan orang tuanya, jadi anaknya ikut menderita gitu. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Susanto dulu. Pak Susanto, anak-anak Ibu PC dan Pak Ferdi ini kan juga ada sebenarnya yang masih berusia 1,5 tahun ya, balita begitu. Ini kalau secara aturan bagaimana harusnya atau sebaiknya, utamanya untuk menjaga psikologisnya, bagaimana sebaiknya harus memberikan perlindungan pada anak yang masih balita ini? Ya, memang tentu ada beberapa hal prinsip yang harus dipastikan ya. Pertama, pastikan bahwa Ananda FS ini memang harus dilindungi identitasnya. Oke. Itu penting ya, baik dari sisi Perlindungan nama, identitas. betul, nama, alamatnya, kalau katakanlah yang sudah agak besaran sekolahnya di mana ya, itu benar-benar harus juga dipastikan agar identitas anak ini memang tidak diketahui oleh publik. Yang kedua tentu exposure terhadap yang bersangkutan tentu harus diminimalisir ya. Kenapa? Karena ini semata-mata untuk menjaga yang bersangkutan agar nyaman, tumbuh kembangnya tidak terganggu. Karena dikhawatirkan bagi orang yang tidak kenal menjadi kenal gitu ya, pada saat katakanlah ketemu di tempat tertentu menjadi sorotan, bahkan juga memiliki katakanlah ada potensi kerentanan lah bagi yang bersangkutan, mungkin malu, bisa juga ada potensi ejekan atau bully dan lain sebagainya. Makanya memang kita harus secure mungkin memastikan perlindungan terhadap identitas yang bersangkutan. KPAI akan mengambil sikapkah di sini? Nah, ini memang concern kita ya. Ini concern kita. Tentu secara teknis kalau dari sisi dari sisi rehab, jika memang berdasarkan telaah ahli memang dibutuhkan rehab, pendampingan dan sebagainya, tentu ada instansi lain yang memang diberikan kewenangan seperti UPTD, P2TP2 itu memang yang in charge untuk melakukan itu. Tetapi pada prinsipnya bahwa ini harus kita kawal bersama sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kenapa? Termasuk juga memastikan satuan pendidikan ya, terutama bagi yang memang masih bersekolah ya, itu harus dipastikan juga memberikan perlindungan, dukungan teman-teman ya, menghindari bully dan lain sebagainya, itu memang harus juga dipastikan. Baik. Saya ingin ke Pak Kamarudin. Pak Kamarudin, kabarnya Anda juga akan ada 5 laporan yang akan Anda bawa ke Barreskrim Polri. Apa saja itu? Betul, laporan pertama mengenai mereka membuat laporan palsu melanggar pasal 317, 318 KUH pidana. Yang keduanya itu mereka melakukan obstruction of justice melanggar pasal 221, 223 dan provokasi jahat pasal 88. Laporan yang ketiga adalah mereka menyebar hoax atau informasi bohong melanggar Undang-Undang ITE dan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Kemudian laporan yang berikutnya pencurian, baik itu barang-barang, dompet, laptop, sama handphone. Kemudian sama uang dan rekening. Yang kelima itu gugatan perbuatan melawan hukum secara perdata ya. Baik. Nah, apa urgensinya Pak? Padahal kalau kita lihat sudah menjadi tersangka baik FS maupun Ibu PC. Sebenarnya kita tadinya kan tidak mau membuat laporan yang lain, tetapi karena kita mengundang Pak Ferdi Sambo sama Ibu PC untuk segera sadar dan bertobat, tetapi yang bersangkutan terus membangkang dan mengutus Patra Mjen menyebar hoax setiap hari dengan mengatasnamakan bahwa dia adalah
lulusan International Essex University, maka yang ada di otaknya cuma seks melulu disebarkan Baik, kemana-mana, sehingga kita perlu membuat pelajaran yang tegas melalui instrumen hukum. Oke, baik. Jadi Anda ingin agar kemudian ada hal yang perlu diingat begitu, bahwa ada pelanggaran lain dalam kasus ini begitu ya. Baik. Betul, Saya ke Bu Rohani supaya dulu. beliau sadar gitu. Baik, agar sadar. Bu Rohani, terakhir mungkin pertanyaan saya untuk Anda dan keluarga, seperti apa harapannya terkait dengan kasus ini? Sudah ada 5 orang tersangka, termasuk juga tentu adalah bagaimana dengan perlindungan anak-anak dari Ferdi Sambo? Apa yang Anda harapkan terkait hal itu? Kalau kami mengharapkan ya secepatnya kasus ini diungkap itu aja. Karena kami juga sudah bosan mendengar berita-berita ini. Oke. Kalau tentang perlindungan kepada anak itu, ya kan keluarganya kan ada. Nah, perlindungan kepada anaknya, orang tuanya mungkin ada, neneknya. Oke. Gitu kan. Baik, kalau tadi soal yang sudah disampaikan Pak Kamarudin soal akan melaporkan ada 5 laporan baru, keluarga mengikuti itu, setuju begitu? Ya, kami setuju dari keluarga. Baik, terima kasih. Saya ke Pak Susanto. Pak Susanto, singkat saja, apa yang kemudian Anda harapkan perlindungan bagi anak-anak dari anak-anak Ferdi Sambo ini? Apa langkah konkret yang akan diambil oleh KPAI? Ya, tentu memang harus memastikan beberapa hal termasuk juga pemenuhan hak dasar dan perlindungan khusus ya. Oke. Bagi anak yang bersangkutan, jangan sampai kemudian kelangsungan pendidikannya kemudian terhambat ya. Itu yang harus dipastikan ya, aspek kesehatan fisik, mental itu juga harus dipastikan selain beberapa hal tadi yang kami sampaikan ya. Dan ini penting, yang pasti bahwa dukungan semua pihak itu memang harus punya peran yang signifikan bagi yang bersangkutan, karena pemberitaan keluarga FS ini kan memang sangat masif ya, sehingga ada potensi ketidaknyamanan bagi putra putrinya. Baik, tentu semua harus kita harapkan berjalan sejalan ya proses hukum, tapi perlindungan bagi anak-anak mereka juga harus menjadi perhatian. Terima kasih Pak Susanto, Ketua KPAI, Pak Kamarudin Simanjuntak, pengacara dari keluarga Brigadir Yosua, dan juga Ibu Rohani Simanjuntak. Terima kasih, sehat selalu.